Cukup beritahu aku usiamu berapa. Sudah dewasa. Dewasa apa yang ribet-ribet itu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan saksama. Ini adalah putra mahkota Jin Kuan yang terkenal. Baru berusia 22 tahun dan baru lulus. Mahasiswa yang naif dan mudah dipengaruhi. Kau menyeretku. Napasku yang terakhir seperti asap dari sister yang berusia 28 tahun. Aku sudah cukup. Jangan. Aku tahu. Apa yang kau lakukan? Halo, Pak Han. Halo. You know you got that thing that makes the girls all. Kak Zihang, kami di kantor. Apakah ini tidak terlalu baik? Kak Nanjiao, tapi dia kan presiden grup lu. Kalau bukan menikah dengan saya, bagaimana mungkin dia jadi presiden? Dia paling-paling hanya seekor anjing dari grup lu kami. Jangan pedulikan dia. Lu Zihang Lu Keke. Kamu sedang apa? Sayang, bukankah kamu pergi ke luar negeri untuk tugas? Sayangnya tugas dibatalkan. Su Keke. Aku Nan Kiao. Apa yang membuatku menyakitimu? Keluargamu miskin. Sejak umur 12 tahun, aku sudah membiayai pendidikanmu. Kamu baru saja lulus. Aku langsung menempatkanmu di grup lu. Magang. Dan kamu malah membalas budi. Balas dendam. Menggoda suamiku. Nanjiao, kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Tapi aku tidak bersalah. Tentu aku tidak akan menyentuhnya. Lu Zihao. Dulu, dua keluarga di Jalan Selatan bersatu. Saat kamu berlutut memohon agar aku mengelola keluarga lu. Kamu pernah bilang, sepanjang hidup ini, aku hanya akan mencintai satu orang saja. Aku tidak akan mengkhianatimu. Kamu berani memukulku. Ya, aku pernah memohon agar kamu mengelola keluarga lu. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Seharian hanya bekerja terus. Di mana ada sedikit pun penampilan seorang wanita. Lan Qiu, maafkan aku. Jangan salahkan Pak Lu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mencintaimu. Keke, kamu tidak perlu untuk meminta maaf pada orang ketiga yang menyusup ke hubungan kami. Apa? Kamu bilang aku orang ketiga. Jujur saja padamu, Nanjiao, aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Kalau bukan karena Lu Corporation, aku juga tidak akan menikahimu. Keke adalah satu-satunya orang yang membuat hatiku berdebar dan aku mencintainya. Baiklah, Lu Zihao. Karena kamu sudah bicara sangat jelas. Ini adalah perjanjian pernikahan. Mulai hari ini, kita hanya menikah secara kontrak. Mulai sekarang, kehidupan pribadimu tidak akan lagi aku ganggu. Dan aku mencari pria lain. Juga tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sudah tahu tentang aku dan Koko. Hari ini dengan alasan dinas keluar kota. Hanya untuk menangkap pelakor. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku akan menjadikan grup lu terdaftar dan go public. Nanti, saya akan mendapatkan bagian keuntungan saya. Kita akan bercerai.
Semua tagihan malam ini saya yang bayar. Kami adalah itu dia. Tuan Huo. Wanita ini sepertinya dari grup Lu. Kepala Nan. Kenapa dia sampai ke tempat kita? Uang sedang dilempar. Ya. Pertama-tama. Namanya apa? Cok tampan. Aku bernama Huo. Nama tidak penting. Cukup beritahu aku usiamu berapa. Sudah dewasa. Dewasa apa yang ribet-ribet itu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan saksama. Ini adalah putra mahkota Jin Kuan yang terkenal. Baru berusia 22 tahun dan baru lulus. Mahasiswa yang naif dan mudah dipengaruhi. Kau menyeretku. Napasku yang terakhir seperti asap dari sister yang berusia 28 tahun. Aku sudah cukup. Jangan. Aku tahu. Apa yang kau lakukan? Kakak perempuan yang berumur 18 tahun. Nanjiao, tadi malam kamu melakukan apa saja? Selesai tidur langsung ingin pergi. Ini 500.000 sebagai pengganti untuk tadi malam. Aku butuh uang segera. Kakak, jadilah peliharaanku. Tadi malam juga adalah pertamaku. Aku jamin. Aku akan mendengarkan. Jujur saja, An Kiao, aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Koko adalah cinta yang benar-benar aku ingat. Baik, aku bernama Nan Kiao. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Kalau nanti aku membutuhkan, kamu harus siap sedia kapan saja. Tentang urusanku. Nanjiao. Mama, jangan gunakan untuk menjadi keledai. Kembali, cuci tangan, makanlah. Apa yang kamu katakan? Bangun di lutut. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku bisa melihatnya. Kamu bisa menjamin keinginan. Kamu mengerti aku. Aku sekarang hanya ingin memakanmu. Harus mengatakan. Kamu dapat. Hanya bisa seperti ini. Saya tidak pernah berpura-pura. Saya dan istri saya
dan sahabat terbaik. Dan kamu dapat saya. Pikir kamu dapat saya. Tergila-gila berpikir. Di sini sekarang untuk membalas dendam pada Lu Zihang. Saya memilih untuk bersama dengan si anjing kecil. Tidak menyangka. Satu kedipan mata. 3 tahun telah berlalu. Tuan Ren. Apakah Anda masih puas dengan layanan saya hari ini? Ini 30 juta. Dan rumah villa yang Anda tinggali sekarang. Saya juga akan mengalihkan ke Anda. Jiang Qiao, apa maksudmu? Suami saya sudah kembali. Hubungan kita sampai di sini. Apakah Anda ingin putus dengan saya? 3 tahun bersama siang dan malam ini. Hampir membuatku gila. Ayo menikah. Sayang. Hanya yang pernah mencinta yang bisa bilang putus. Kamu dan aku cuma saling memenuhi kebutuhan. Maksudnya saling memenuhi kebutuhan apa? Jelaskan padaku dengan jelas. Maksudnya saling memenuhi kebutuhan apa? Jelaskan padaku dengan jelas. 3 tahun yang lalu, kau bilang baru lulus dari universitas. Ibumu sakit parah, butuh uang untuk operasi. Dan suamiku selingkuh, juga butuh penghiburan. Sekarang transaksi sudah selesai. Kita berpisah dengan baik. Kau yang tidak punya hati. Telah menemaniku tidur selama 3 tahun. Kau sama sekali tidak mengingatku. Berhenti, berhenti, berhenti. Sialan. Akhirnya berhasil menangkap pewaris keluarga Huo, tapi malah kabur. Kenapa memanggilku? Apa kau tahu identitasku? Kau siapa? Aku hanya tahu wajah secantik ini. Sayang sekali kalau mati. Anakku, ibu kali ini kondisinya memburuk lagi. Kali ini butuh 200.000. Ibu, jangan pura-pura lagi. Istri anakmu kabur. Ah, lalu bagaimana? Aku masih berencana memeluk cucu tahun ini. Ayah sudah luluh. Tenang saja, sudah lama luluh. Asal kamu berhasil membawa istri anak itu kembali, akan segera dibuatkan klan dan dimasukkan ke dalam silsilah keluarga. Haha. Lihatlah. Kamu yang mulai menggangguku dulu. Seumur hidup ini jangan harap bisa lepas dari aku. Karena lebih banyak lagi yang akan datang untuk kita. Kakasihan, baru saja kita pulang ke negara ini. Kamu langsung membawaku pulang. Kak Nanjiao tidak akan marah, kan? Takut apa? Sekarang kamu sedang mengandung anakku. Aku bertanggung jawab padamu. Aku sudah memberitahunya. Setelah dia kembali, aku akan berbicara tentang perceraian dengannya. Suamiku, kamu benar-benar baik padaku dan bayi. Lu Zihao, jangan terlalu berlebihan. Tidak apa-apa membesarkan wanita ini di luar negeri. Haruskah dia ikut masuk ke rumah kita? Nan Qiao, perjanjian pernikahan kita sudah berakhir. Aku kembali kali ini. Aku datang untuk membicarakan perceraian denganmu. Grup Lu akan go public. Masih butuh sedikit waktu. Sekarang belum saatnya bercerai. Kakak Nan Qiao dulu yang bilang. Dalam 3 tahun, grup Lu akan dioperasikan hingga go public. Lalu bercerai dengan kakak Zihan. Kenapa kamu masih melunjak? Aih.
Aku bilang sama suamiku, kalau kamu mau bicara, tunggu gilirmu. Kamu dan aku, apa maksudnya? Di wilayahku, kalau belum izin dariku, harus tutup mulut. Hanya setelah grup lu go public, aku bisa mendapatkan opsi sahamku. Jadi, sebelum grup lu go public, aku tidak akan bercerai. Nanjiao sekarang sedang mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Hari ini kita harus bercerai. Sekarang Keke sedang mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Lu Zihang menghadap kamera. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Su Keke mengandung anakmu. Kalau kamu mau bercerai sekarang juga tidak masalah. Anak dalam kandungan Su Keke. Ini adalah bukti perselingkuhanmu. Hei Nankiao, kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Asalkan kamu mau keluar tanpa membawa apa-apa. Serahkan saham pengendali grup lu kepada saya. Kita akan bercerai sekarang juga. Anak dalam kandungan Su Keke adalah bukti perselingkuhanmu. Asalkan kamu mau keluar tanpa membawa apa-apa. Serahkan hak pengendalian grup lu kepada saya. Sekarang, kita pergi. Saya sudah memikirkannya. Setelah grup lu go public, perceraian juga bukan masalah. Sekarang, hanya kamu yang mampu mengoperasikan grup lu untuk go public. Pria brengsek, untuk keuntungan, apa saja dia relakan. Kemarin, penerus keluarga lu Zihang, kembali ke negeri. Menghadiri jamuan keluarga bersama istri. Pasangan ini sangat harmonis. Tebakan dari orang luar. Grup lu. Apakah wanita ini tidak punya hati? Kemarin dia masih bermesraan denganku di tempat tidur. Hari ini malah berpelukan lagi dengan pria lain. Dengan terang-terangan pamer cinta. Menganggap aku sebagai pelengkap hidupmu. Iya kan? Dipeluk suamimu begitu erat. Apakah aku penampilanku buruk? Lu Zihao tidak bisa dibandingkan denganmu. Segera balas pesan. Balas pesan segera. Kita sudah memutuskan untuk berpisah. Meski berat, tidak bisa terus berlarut-larut. Kalau sudah ada cinta lama, maka aku yang baru ini diabaikan, ya. Kau memang kejam, Nankiao. Kau wanita yang tak berperasaan. Tuan Huo, apa kau baik-baik saja? Lan Kiao memblokir aku, ya. Itu 3 hari kemudian. Apakah proyek yang diatur untuk lu masih berlanjut? Ini semua demi menyenangkan Pak Nan. Proyek tetap berjalan. Aku akan langsung pergi ke perusahaan lu untuk mengambilnya. Aku ingin kamu tahu. Aku lebih cocok daripada suamimu. Kamu. Suamimu dan bayi rindu padamu. Kapan kamu akan datang menemui kami? Jangan pergi. Jangan pergi. Lan Kiao, kamu mau apa? Aku bisa sementara waktu tidak menceraikanmu. Tapi orang yang aku cintai adalah Su Keke. Kamu tidak berhak ikut campur urusan pribadiku. Aku tidak peduli dengan kotoranmu itu. Dengan hubungan gelap yang memalukan. Tapi aku ingin memperingatkanmu. Jangan karena kamu dan wanita itu, bau busuk di tubuhmu, memengaruhi rencana go public perusahaan. Bukankah kamu bilang, perusahaan paling cepat baru bisa go public tahun depan? Kalau sekarang bagaimana bisa terpengaruh? Aku baru saja menerima kabar. Pihak atasan di Kyoto menegaskan, harus ada lu yang ambil alih proyek baru ini. Kalau berhasil mendapatkan proyek ini, lu tahun ini bisa menyelesaikan rencana go public. Bagaimana orang-orang di Kyoto bisa tertarik pada keluarga lu? Apakah ini bisa dipercaya? Jika skandal perselingkuhanmu selama menikah terungkap,
Mungkin orang akan menganggap keluarga Lu tidak dapat dipercaya. Tapi para orang tua di keluarga Lu itu tidak akan memanjakanmu. Katakanlah, bagaimana jika kakak Su menemukan bahwa kamu tidak memiliki apa-apa? Apakah dia masih akan mencintaimu? Sialan, kamu adalah... Hei sayang, malam ini ada urusan, jadi aku tidak bisa menemanimu. Apa Nanjiao Jie menyusahkanmu? Dia tidak membiarkanmu datang menemuiku. Kenapa dia tidak mau mendukung kita? Sayang, jangan menangis. Tunggu sampai perusahaan go public. Aku bisa mengambil alih kembali Lucy. Saat itu, aku pasti langsung cerai saja dengan pria itu. Dengan wanita itu. Lanjiao, kamu pulang dan cari aku ya. Jangan bicara. Cium aku. Kamu sudah minum alkohol. Hanya sedikit saja. Minum sebanyak itu. Suamimu tahu kamu tidur sendiri, kan? Saat bahagia. Aku tidak akan pernah mengorbankan cintaku. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu tahu aku tidak terlihat menyesal. Saatnya untuk percaya. Xiao Qiao. Bercerailah dengan suamimu. Aku akan menikahimu. Baiklah. Kamu sudah janji padaku. Tenang saja. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kita semua. Keluarga Huo. Apakah dia? Tidak. Dia tidak mungkin memiliki kekuasaan tertinggi dari keluarga Huo. Sepertinya dia harus mencari tempat baru. Mulai sekarang, jangan mengganggunya lagi. Lihat, kamu benar-benar menganggap aku sebagai penjual. Ya, aku, pangeran mahkota dari lingkaran emas, untuk mendekatimu. Aku bertahan selama 3 tahun. Tapi tidak apa-apa. Kita akan bertemu lagi. Bisa menjalani. Kenapa kamu datang langsung ke kantor? Tuan Mo, di dalam. Silakan. Sekretaris Song, tolong tuangkan teh untuk Tuan Huo.
Iya, Keluarga Lu, bukankah selama ini selalu Tuan Nan yang bertanggung jawab, lalu orang lain? Keluarga Lu, bukankah selama ini selalu Tuan Nan yang bertanggung jawab, lalu orang lain? Perempuan kecil itu hamil tapi masih nakal. aku tidak suka. Aku sedang berpikir, sebenarnya kita ini berbuat sesuatu secara diam-diam. Tidak sebaik itu. Gadis kecil, kamu ingin mengendalikan Nan Qiao. Kita langsung ambil proyek dari Huoshi. Iya, selama kamu bisa menguasai keluarga Huo, orang-orang tua itu tidak akan merasa Nan Qiao lebih hebat darimu. Perusahaan ini, mulai sekarang, semuanya terserah padamu. Tak heran kalau kamu adalah anak baikmu yang ajaib. Nan bos hari ini tidak enak badan. Istirahat di rumah. Karena Tuan Nanzong tidak ada, proyek nanti saja dibahas lagi. Tuan Huo, tunggu sebentar. Tuan Nanzong tidak ada. Kami dari keluarga Lu juga bisa menerima proyek dari keluarga Huo. Sekretaris Su ini adalah karyawan terbaik dari keluarga Lu. Mulai dari sekarang, dia akan berhubungan dengan Anda terkait urusan ini. Tuan Huo, silakan minum teh. Wow. Tuan Lu, ini, apa yang dia anggap saya? Huo Lingxiao ini orang apa? Benar-benar menganggap remeh sampah yang tidak berguna. Layak bicara di depan saya. Kalau bukan karena Tuan Nan, proyek ini tidak akan diberikan kepada Lu Corporation. Proyek akan dibatalkan. Lindungi tangan, lindungi tangan. Tuan Lu sedang berbicara dengan Tuan Huo di ruang rapat. Anda Tidak bisa masuk. Makanannya Tuan Lu Zihang benar-benar tidak enak dilihat. Sudah tahu proyek keluarga Huo adalah hasil kerja saya. Sekarang malah ingin membuang saya setelah memanfaatkan. Tuan Huo, selamat datang. Anda adalah Tuan Huo. Kamu adalah Tuan Huo. Apa aku salah lihat? Kenapa? Tuan Huo terlihat persis seperti anjing kecil yang aku pelihara. Sama persis. Anjing. Kamu mau berbaring di pelukanku sampai kapan? Bukan cuma mirip, bahkan suaranya juga mirip. Hanya saja aura dia dan anjing kecil itu. Jarak yang sangat jauh. Satu berada di puncak awan. Raja kekuasaan di atas ribuan orang. Yang lainnya adalah... Jangan. Selalu menjadi kuda betina yang tidak pernah cukup. Karena Pak Nan sudah kembali. Proyek dilanjutkan. Ini adalah kontrak proyek, silakan ambil. Saya sudah bilang, proyek ini khusus disiapkan untuk Bapak Nan. Dipersiapkan. Pak Huo, di atasnya, semua sumber daya tanah jarang di Jingdong akan diserahkan ke grup Lu untuk dikelola. Dan 70% keuntungan akan diberikan kepada grup Lu. Jika Bapak Nan merasa itu kurang. 80%. Atau berapapun yang Anda inginkan. Saya tidak merasa itu tidak pantas. Hanya saja merasa tidak menarik. Kabar angin mengatakan bahwa Tuan Huo selalu berhati-hati saat berurusan dengan pengusaha. Selalu waspada, tidak membiarkan sedikit pun keuntungan. Saya tidak menyangka Anda akan memiliki tangan yang begitu dermawan. Saya Huo Lingxiao. Dalam melakukan sesuatu, saya tidak hanya melihat keuntungan jangka pendek. Saya lebih mementingkan hal yang lebih besar. Lebih lama. Kerjasama yang lebih mendalam. Saya, Huo Lingxiao, selalu tidak hanya melihat keuntungan jangka pendek. Yang lebih penting adalah kerjasama yang lebih lama dengan Tuan Nan.
Dan lebih mendalam. Aduh, sayangku, jangan ragu lagi. Bisa bekerja sama dengan Tuan Huo. Adalah kehormatan bagi keluarga lu. Cepat tanda tangani. Terima kasih kepada Tuan Huo atas kepercayaan kepada Lu Shiqiang. Kami pasti akan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Sentuhan di tangannya ternyata juga sama seperti anjing kecil. Sungguh iri pada Tuan Lu. Bisa menikahi Nyonya Nan yang begitu cantik. Dan memiliki kemampuan. Kalau bukan karena Nyonya Nan, Tuan Lu seumur hidupnya. Tidak mungkin. Mengenai proyek yang begitu penting. Yang dikatakan Xiao Huo adalah, saya juga sangat bersyukur bisa menikahi Nan Jiao. Baik, Xiao Huo, saya antar untukmu. Sepertinya saya terlalu khawatir. Kamu kan anjing kecil yang saya pelihara. Waking up alone and cold. 내 외침을 던져. Hey, 널 소원은 비. Kepala Nan Jiao. Ada apa lagi? Ah, Ayo pergi. Masih ada urusan. yang membuat seluruh Kyoto ketakutan. Pangeran Jingshuan yang terkenal, ternyata, adalah anjing liar kecil yang tidur serumah denganku selama 3 tahun. Anjing liar. Tapi, Kenapa dia dulu menipuku dengan menjual dirinya demi menyelamatkan ibunya? apa yang terjadi dengan Nan Qiao? Api sudah sampai ke gambarmu. Begitu terburu-buru untuk mendekat padaku ya. Beberapa hari yang lalu, Direktur Lan bahkan bilang ingin menjauh dariku. Menjauh. Mendekat. Tuan Huo, maksud Anda apa? Apakah Anda dan istri saya? Apa yang dimaksud dengan menjauh? Saya salah dengar. Apa masih ada urusan mendesak yang harus ditangani? Xiao, aku antar kamu. Kelihatan seperti kamu kehilangan tempat tidurmu. Asisten Wang, tolong pesankan restoran untukku. Lalu bantu aku atur semua jadwal. Hari ini. Aku punya waktu sehariku. Harus ada orang yang menemaninya jalan. Ayo, jangan cuma berdiri di sana menatap. Semua waktuku. Harus aku habiskan untuk menemaninya berjalan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Huo Ling Xiao? Masih bengong apa? Cepat kejar dia. Tidak dengar Tuan Huo bilang. Hari ini semua waktunya untukmu. Pergi. Kakek. Pergi ke lemari anggur pribadiku. Ambilkan aku 2 botol anggur bagus. Malam ini aku akan menjamu Tuan Huo dengan baik. Baik. Pak Lu, apakah Anda tidak merasa antara Nan Qiao dan Tuan Huo ada sesuatu yang aneh? Mereka berdua pasti punya hubungan khusus. Han Qiao. Aku tidak tahu metode apa yang kamu pakai, hingga Tuan Huo menyukaimu. Tapi aku berharap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Malam ini buatkan hati Xiao Huo tenang. Masa depan keluarga lu tidak perlu lagi dikhawatirkan. Kamu masih manusia tidak? Demi keuntungan, sampai harus mengorbankan istrimu sendiri. Kamu juga tidak lihat siapa Xiao Huo ini. Jangan bilang dia cuma minta kamu minum. Bahkan kalau dia melepas bajumu dan melemparmu ke tempat tidur, aku juga tidak akan berkedip. Sialan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Lan Qiao.
Jangan kira aku tidak tahu. Hubunganmu dengan dia seperti apa? Jabat tangan. Tuan Huo, aku angkat gelas untukmu. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Tuan Huo, aku juga angkat gelas untukmu. Zihao, siapa yang mengizinkanmu pergi ke Nankiao? Kalau sudah bertemu sendiri hari ini. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Menghina aku ya. Mau hormati aku? Hilong Xiao, angkat arak. Cukup 1 gelas saja. Bawa araknya sini. Begitu banyak. Kalau Pak Lu tidak mau menemani aku minum dengan baik, maka proyek dari Lu Corporation juga tidak perlu dilanjutkan lagi, kan? Jangan, 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 Xiaoho. Saya minum, saya minum. Mengapa Huoling Xiao menargetkan dia? Ini adalah balas dendam padaku. Apakah dia dijadikan selingkuhan tanpa alasan? Mengapa Huoling Xiao menargetkan dia? Ini adalah balas dendam padamu. Apakah dia dijadikan selingkuhan tanpa alasan? Huo Xiao, suamiku sudah minum terlalu banyak. Sisa minumannya akan saya habiskan. Apakah kamu sangat mencintainya? Apa sebenarnya yang membuatku kalah darinya? Tuan Kou, kau mengancamku dengan masa depan keluarga Lu. Sebagai istri Lu Zihang, tentu aku harus membantunya menyelesaikan masalah. Oh, Tuan, apa yang Anda lakukan? Suamiku masih di sini. Jika kau ingin dia tahu tentang hubungan kita, rob tangannya. Zihang, kamu kenapa? Di mana Huo Xiao? Dia kemana? Huo Xiao sudah naik ke atas. Hi Sheng, kamu gila. Suamiku masih di bawah. Bukannya kita sudah pernah tidur bersama? Kita turun dulu. Kita bersama-sama. Terlalu lama pergi pasti akan dicurigai. Terima kasih kepada Pak Lan yang memberi saya petunjuk untuk pergi. Saya bukan maksud itu. Di mulut bilang tidak mau. Tapi tubuhnya sangat jujur. Saya melihat di matamu. Rasakan obatmu. Apa kamu tidak merasa terkejut? Tersenyumlah. Putra mahkota yang terhormat. Sanggup jadi pria simpanan kecil. Campur tangan dalam pernikahan wanita yang sudah menikah. Apa kamu punya rahasia tersembunyi? Hanya dengan begitu diam-diam, baru akan ada reaksi. Aku ini orangnya tradisional. Pertama kali tidur sama orang. Tidak ke selatan.
Bercinta dengan pria di mana-mana. Tidak seperti Pak Nan. Menggoda pria kemana-mana. Sudah mau kabur. Kenapa aku masih ingat beberapa hari lalu? Ada yang mabuk. Tapi sudah janji menerima lamaranku. Waktu itu aku minum terlalu banyak. Tidak usah dibahas. Tapi aku merasa. Wanita keras kepala seperti Nan ZNG. Hanya akan mengungkapkan kebenaran setelah minum. Malam itu, janji kamu padaku. Lebih tulus dari sebelumnya. Xiaoho, kamu di dalam. Apa yang sedang dilakukan oleh Sukeke? Fokuslah, Xiaoho. Xiaoho. Ganti dulu. Lepaskan aku. Sukeke adalah sekretaris suamiku. Xiaoho. 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 Kau pergi. Siap. Huo Xiaolu sudah minum terlalu banyak. Dia terus memanggil nama Nanzong. Aku dengar pelayan bilang, kau membawa Nanzong ke atas. Nanzong tidak ada. Tidak percaya. Kau turun dan cari. Mo Lingxiao pasti sengaja melakukan ini. Nanjun tidak ada. Jika tidak percaya, turun dan cari. 你先来搜。 HMPH. Huo Lingxiao, kamu tahu betul hubungan kita berdua. Tidak boleh diketahui orang lain. Kamu masih membiarkannya masuk. Kamu itu. Tuan Huo. Sekretaris Su. Apa maksudmu berpakaian seperti ini? Huo Xiao, malam ini sangat panjang. Aku ingin menemanimu. Sukeke, bukankah dia hamil anak Lu Zihang? Bagaimana bisa dekat dengan pria lain? Menyatakan cinta. Lan Qiao, kamu benar-benar sabar ya. Melihat wanita lain menggoda kamu. Bisa-bisanya tetap tenang. Siapa itu? Suara apa? Ah! Kamu bau sekali. Aku punya OCD. Mending kamu mandi dulu saja. 再说吧。 Jadi pangeran lingkaran emas tidak dekat dengan wanita. Sepertinya penilaian orang luar juga tidak begitu tepat. Tuan Huo, aku akan mandi dulu. Nanti aku akan melayanimu dengan baik. Tuan Huo, aku pamit dulu. Tidak mengganggu urusan baikmu.
Kepala biru, kamu cemburu ya? Aku bisa sembarangan cari kakak laki-laki kecil untuk mengusirnya. Tapi malam ini kamu harus tinggal. Kakak Luo, kamu tidak dengar apa yang dikatakan Sukeke. Suaminya terlalu mabuk. Sebagai istri yang lembut dan bijaksana, aku harus pulang merawat suamiku. Kiao. Di matamu hanya ada suamimu saja. Sebenarnya dia itu apa di hatimu? Sombong. Di matamu hanya ada suamimu saja. Sebenarnya dia itu apa di hatimu? Huo Xiao, aku sudah punya suami dan keluarga. Apalagi kamu sebagai pangeran dari kalangan elit Beijing. Ingin wanita seperti apa saja. Kalau tidak ada di kamar, pasti sudah ada yang siap di sana. Semoga Tuan Huo bersenang-senang malam ini. Tuan Huo, aku sudah membersihkannya. Kalau tidak, kamu cium saja. Setelah asisten Wang melapor ke polisi. Katanya ada barang kotor di kamarku. Ayo ikut aku ke kantor polisi. Gila apa? Aku tidak mau ke kantor polisi. Malunya bukan main, tunggu dulu. Pemberitahuan. Ayo turunkan kotak milik keluarga lu. Itu adalah yang mulia. Ayo, yang mulia. Jangan, yang mulia, yang mulia. Kamu pikir saya 3. Huo Xiao, malam yang panjang. Aku ingin menemanimu. Salah. Pinyaple Cake tidak mungkin benar-benar dengan si kakak. An Kiao, tenanglah. Gaun pengantinnya sudah selesai. Meskipun dia benar-benar ada hubungan dengan Suhi, itu tidak ada hubungannya denganmu. An Kiao. Kau wanita jahat. Bisa-bisanya memanfaatkan saat aku mabuk. Mengirim Koko ke tempat tidur Huo Ling Xiao. Apa yang kamu katakan? Aku membawanya ke ranjang Huo Ling Xiao. Kamu terus-menerus bilang, sementara ini tidak akan bercerai dariku. Itu untuk membuat perusahaan go public. Aku lihat, ini adalah taktikmu untuk mengulur waktu. Dengan sengaja mencemarkan nama baik Keke, agar kita berdua terpisah. Sukeke, kamu benar-benar berani. Aku Nan Kiao juga bukan sembarangan orang yang bisa kamu fitnah. Kakak Nan Kiao, tolong lepaskan kami. Aku dan Gezihang benar-benar saling mencintai. Bahkan jika kamu tidak bisa menerima aku, tidak boleh menggunakan cara yang hina ini untuk menghina kesucian kami. Sayang, cepat bangun. Bagaimana kamu bisa berlutut? Perempuan jahat ini, dia sama sekali tidak layak. Kamu membuat Keke menderita begitu besar. Hari ini aku akan membuatmu berlutut, memohon maaf padanya. Aku akan berlutut untuknya. Dia seorang selingkuhan, pantasnya apa? Bapak Lan, ada masalah. Karena masalah dengan sekretaris Su. Tuan Huo sangat marah kepada kami. Ini membatalkan proyek kerjasama dengan perusahaan lu. Apa? Bos Lan, ada masalah. Karena masalah sekretaris Su. Tuan Huo marah besar kepada kita. Ini membatalkan proyek kerjasama dengan Lucy. Apa? Lu Zihao baik-baik saja sekarang. Karena wanita brengsek ini, Tuan Huo ingin membatalkan proyek kita. Rencana IPO Lucy hancur. Brengsek, berani merusak urusan besarku. Aku akan membunuhmu. Oh oh. Oh 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 oh. Ah ah. Istri, bukankah kamu dan Xiao Huo berteman baik? Tolong carikan dia untukku. Keluarga lu, tak boleh kekurangan dukungan dari keluarga Huo. Suruh aku minta tolong sama Tuan Huo. Boleh, Sukeke.
Jahil itu harus minta maaf ke Nan Kiao. Dia sepenuh hati untuk keluarga Lu. Kalau harus mengorbankanmu ke Tuan Huo, apa salahnya? Itu malah kehormatanmu. Tuan Nan, maafkan saya. Bicara lebih keras. Tuan Nan, maaf, aku salah. Su Keke, kau kira memfitnahku bisa menyulitkanku? Lihatlah, dibandingkan dengan keuntungan, sama sekali tidak ada artinya. Sekarang kau masih merasa dia mencintaimu. Sayang, aku akan selalu mendukungmu. Sayang, barang sudah sampai. Cepat pergi saja. Aku menunggu kabar baik darimu. Berhenti. Tempat ini adalah area rahasia. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku kenal dengan Tuan Huo. Aku perlu menemuinya. Ada urusan penting. Orang-orang seperti kamu yang ingin mendekati Tuan Huo. Setiap hari ada puluhan yang datang. Melihatmu yang cukup cantik. Aku baik hati memberi saran padamu. Hemat tenagamu saja. Tuan Huo sudah punya orang yang dia suka. Selamat datang kembali, Nyonya Tuan Huo. Ternyata Huo Lingxiao sudah menikah. Aku benar-benar terlalu menilai diriku. Sampai-sampai berhayal bisa tidur dengannya lagi beberapa kali. Mengambil kembali kalung Lucy. Ternyata Huo Lingxiao sudah menikah. Aku benar-benar terlalu menilai diriku. Sampai-sampai berhayal bisa tidur dengannya lagi beberapa kali. Mengambil kembali proyek keluarga Lu. Tunggu sebentar. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kenapa kamu ada di rumahku? Halo, Nyonya. Namaku Nan Kiao. Aku ingin datang. Nan Kiao. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Ah, kamu adalah orang itu. Sudah seharian berkeliling hari ini. Kamu pasti juga capek, kan? Dulu dia juga begitu lembut padaku. Tak disangka, kelembutan ini hanya akan digunakan pada wanita lain. Baiklah, aku memang juga agak lelah. Kalau begitu, kalian sehat-sehat ya. Kalau sudah cukup, aku dulu pulang istirahat. Ayo masuk bersamaku. Maaf ya, Xiao He. Saya tidak tahu istri Anda juga ada di sini. Saya akan datang lain kali. Ah. Huo Yixia, lepaskan aku. Istrimu masih di rumah. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan tanya. Huo Yixia. Tukar sedikit. Aku Nan Kiao tidak akan jadi selingkuhan. Kalau kamu Nan Kiao tidak jadi selingkuhan, lalu bagaimana dengan aku? 3 tahun yang lalu, aku Huo Lingxiao hanya dijadikan anjing. Aku pikir di sampingmu tidak ada wanita. Kalau tidak, aku juga tidak akan mencarimu. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu. Punya suami tapi masih berselingkuh di luar. Aku, Huo Lingxiao, dari awal sampai akhir. Hanya kamu seorang wanita. Itu tadi ibu aku. Apa? Bibi perawatannya sangat bagus ya. Tidak percaya. Kalau tidak percaya, aku bawa kamu bertemu. Bertemu calon menantu perempuan. Jangan.
Tuan Huo, aku datang untuk membahas proyek. Tuanan kemarin malam dengan kejam meninggalkan aku. Sekarang dia datang lagi untuk minta proyek. Apa mereka mengira aku anjing? Datang saat dipanggil. Pergi saat disuruh. Orang ini adalah Pangeran Jing Xuan, calon penguasa masa depan di Beijing. Aku tidak boleh membuatnya marah. Kalau begitu, kamu mau aku bagaimana? Agar kamu mau memberikan proyek itu padaku. Aku beri kamu 5 menit. Asalkan teknik ciumanmu cukup bisa membuatku terkesan. Boleh kabur. Asalkan teknik ciumanmu cukup bisa membuatku terkesan. Benar. Demi kelancaran perusahaan masuk bursa, harus benar-benar membuatnya senang. Tuan Su, apakah kamu puas dengan ciumanku? Aku bersedia memberikan proyek itu ke keluarga Lu. Kalau kamu mau proyeknya, tidak masalah. Tapi mulai sekarang, aku ingin kamu tinggal di keluarga Huo selama 3 hari. Dan selama proyek berjalan. Selama aku butuh. Kamu harus siap dipanggil kapan saja. Kalau aku butuh sesuatu nanti, kamu harus siap dipanggil kapan saja. Kenapa Pak Nan tidak mau? Saya bisa setuju. Tapi tidak boleh ada yang tahu hubungan kita, terutama saya. Suamimu itu orang brengsek. Tahu juga tidak ada gunanya. Asal kamu cerai darinya. Sekarang juga bisa menikahimu. Huoling Xiao, saya tidak bercanda denganmu untuk mengembalikan hubungan kita sebelumnya. Hanya bisa dengan kekerasan. Setuju atau tidak? Baik. Asalkan kamu milikku. Aku bisa melakukan apa saja. Asalkan kamu milikku. Aku bisa melakukan apa saja. Lagi. Huoling Xiao, aku tidak tahu mengapa kamu harus bersamaku. Tapi aku ingin tenggelam dalam kebahagiaan sesaat ini. Nanan tidak baik-baik saja. Tuan Su memanggil rapat pemegang saham. Akan mencopot posisi ketua dewanmu. Apa? Lu Zihao, kamu keji dan hina. Sungguh berani memanfaatkan saat aku pergi ke rumah Huoli untuk mencopotku. Apa yang terjadi tadi malam? Tidak apa-apa. Saya ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Sekarang saya harus kembali ke kantor. Butuh saya bantu. Saya benar-benar bisa dipercaya, kan?
Semua orang. Tanpa pemimpin. 3 hari sejak manajer Nanjing menghilang. Ini adalah 3 hari tersulit bagi grup Lu. Pak Lu, sebagai wakil hukum grup Lu, apakah Anda rela melihat grup Lu hancur di tangan orang luar seperti Nan Qiao? Dia hilang tanpa kabar dan tanpa pemberitahuan. Bagaimana kami bisa tenang menyerahkan pengelolaan grup kepadanya? Benar, Pak Lu. Anda harus tampil sekarang dan membela grup Lu untuk kami. Selamat datang, para senior yang terhormat. Ketua yang dipilih oleh kalian. Saya harus menghormati pendapat para senior. Meskipun dalam beberapa tahun ini, Nan Qiao telah banyak berkontribusi untuk keluarga Lu. Namun, dia tidak bijak dalam bertindak. Dia kehilangan proyek yang diberikan oleh keluarga Huo. Mencopotnya dari jabatan ketua. Tidaklah berlebihan. Di luar, Nan Qiao. Di luar, Nan Qiao. Di luar, Nan Qiao. Di luar jembatan selatan. Kupikir kamu bisa menyenangkan Huo Lingxiao dan mendapatkan kembali proyeknya. Siapa sangka, aku menunggumu semalam di depan rumah keluarga Huo. Kamu malah menghilang begitu saja. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Aku akan mengusirmu keluar dari jalan ini. Karena tidak ada yang keberatan. Maka mulai sekarang, memberhentikan jabatan Ketua Dewan Direksi Nan Qiao, digantikan oleh Tuan Lu. Saya setuju. Saya juga setuju. Bolehkah saya bertanya kepada semua? Ketua Dewan Direksi tidak ada di sini. Ini rapat pemegang saham apa? Mulai hari ini, Nan Qiao, sayalah yang menjadi Ketua Dewan Direksi Tuan Lu. Saya tidak keberatan. Hanya saja tidak tahu apakah keluarga Huo berani. Pak Nan, Anda sudah mengambil kembali proyek yang diambil keluarga Huo. Kembali. Pak Lu, silakan pilih sendiri. Apakah akan melepaskan proyek yang diberikan oleh Tuan Huo? Atau memecat orang ini? Sosok busuk yang menggoda pria kemana-mana. Haha. Kamu masih terdiam ngapain? Cepat pergi. Jangan pernah berharap bisa menginjakkan kaki di Lues lagi. HMPH. Sayang, kali ini berkat kamu, Lues bisa selamat. Iya, Pak Nan. Kamu adalah keberuntungan bagi Lues. Aku capek. Aku pulang dulu untuk istirahat. Rubah, pasti kamu sengaja melakukan ini. Kenapa kamu datang? Tidak boleh menjemput wanita sendiri pulang kerja. Huo Lingxiao di sini adalah murid dari Lucy. Jangan di sini. Seluruh Kyoto. Belum ada. Huo Lingxiao tidak bisa pergi ke tempat manapun. Baiklah, kamu adalah Kasim pasukan pelindung. Kamu yang paling utama. Semua salah si brengsek di tembok selatan. Menghasut aku dan Gezihang. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bola basket. Pak Nan, proyek pengembalian rak yang kamu ambil, sudah kembali. Benar, surat proyek dengan stempel dari semua departemen sudah ada di sini. Dengan proyek ini, perusahaan Lu akan segera menyelesaikan penawaran saham perdana. Pak Lu, Lan Qiao sudah mengambil kembali surat proyek itu. Ketua seharusnya terus menjabat. Astaga, semua cepat lihat. Di leher Pak Nan, tidak mungkin itu bekas ciuman, kan?
Keji, kamu berani mengkhianatiku. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Huo Ling Xiao? Proyek ini. Tidak mungkin kamu juga menggunakan tubuhmu untuk mendapatkannya, kan? Pak Lu masih sempat memikirkan saya. Lebih baik buka mata lebar-lebar. Lihat dengan seksama. Sekretaris Su dalam video ini. Bagaimana dia menggoda Tuan Huo. Dia ingin menemani kamu. Apa yang terjadi dengan video ini? Brengsek. Bukankah kamu bilang itu Nanjiao yang memaksamu? Saudara Zihang, ada kesalahpahaman di sini. Saudara Zihang. Sekretaris Su berusaha sangat keras. Tidak seperti ada kesalahpahaman. Pak Lu, silakan pilih sendiri. Apakah membuang proyek yang diberikan Xiao Huo? Atau memecat orang ini? Si pecundang yang suka menggoda pria di mana-mana. Semua karena orang bajingan di Nancang itu, yang sengaja memancing hubungan aku dan Gezihang. Aku pasti tidak akan membiarkan dia lolos. Bola basket. Pria ini siapa ya? Langit sedang membantu aku. Nan Kiao. Aku pasti akan membuatmu hancur dan terkenal buruk. Kakak Zihang. Kamu datang apa? Zihan, aku benar-benar tidak bersalah. Sebenarnya, itu Nan Kiao yang selingkuh. Dia sengaja menyusun video untuk memprovokasi hubungan kita. Apa? Nan Kiao selingkuh. Apakah kamu punya bukti? Jelek sekali Nan Kiao itu. Berani-beraninya dia membuatku jadi korban perselingkuhan Lu Zihang. Kakak Zihang, aku sudah mengandung anakmu. Tidak mungkin aku melakukan hal yang mengkhianatimu. Nan Kiao sengaja menjebakmu. Sebenarnya untuk menutupi fakta bahwa dia berselingkuh. Tapi aku sudah salah menuduhmu. 是我错怪你了， Tapi foto itu terlalu buram. 照片太模糊了。 Tidak bisa membuktikan siapa selingkuhan Nan Kiao. Kakak Zihang kita, aku sudah menyelidikinya. Kemana mobil itu pergi? Kita akan pergi sekarang. Pasti bisa menangkap mereka basah-basah. Baik. Aku pikir, bisakah kita tidak melakukan ini bersama-sama? Aku tidak mau memikirkan ini. Aku melihat reaksi tubuhmu. Tapi sangat jujur. Pintu Lan Kiao dibuka. Aku tahu kamu di dalam. Pelacur, aku tahu kamu di dalam. Buka pintu. Lu Zihang, kenapa kamu datang? Pelacur. Kamu berani memakaikan aku topi hijau. Di mana selingkuhanmu? Orang lain di mana? Apa itu selingkuh? Lu Zihang, saya peringatkan kamu. Jaga mulutmu baik-baik. Tempat ini bukan untuk kamu berulah. Keluar. Masih bilang tidak ada pria. Lalu baju ini bagaimana? Sepatu kulit pria di pintu itu. Bagaimana dengan itu? Ini urusan pribadiku. Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Aku sedang sibuk sekarang. Tolong keluar. Membuatku kena topi hijau. Aku akan menghajarmu sampai mati. Tuan Huo, kenapa Anda di sini? Luka di mana?
Aku. Tuan Huo. Mantan suami Nan Qiao adalah Huo Xiao. Su Koko, jaga mulutmu baik-baik. Tengah malam. Kalian pria dan wanita sendirian di satu ruangan. Masih mau berdalih. Menurutku Pak Lu belum bangun sepenuhnya. Belum sadar. Aku datang mencari Pak Nan. Tapi demi memajukan pekerjaan keluarga Lu kalian. Iya. Sekarang keluarga Lu sangat butuh memulai. Proyek yang diberikan oleh Tuan Huo, Tuan Lu tidak tahu. Nan Qiao, kamu anggap aku bodoh. Meski memajukan proyek, tidak perlu kalian pria dan wanita berada dalam satu ruangan bersama. Tuan Nan, Tuan Huo, ada apa? Siapa itu? Kenapa berisik sekali? Pak Wang, Mo Xiao, ada apa? Siapa itu? Kok jelek sekali? Pak Lu, kenapa Anda datang? Kalian kok semua di sini? Sekarang Lu Group bisa dapat proyek lagi. Tentu saja kami harus rapat semalam suntuk, membahas detail proyek. Kenapa rapat tidak beritahu saya? Aku kan penanggung jawab hukum dari keluarga Lu. Memberitahumu agar semua orang tertawa. Kalau begitu kalian rapat saja. Kenapa kamu pakai pakaian rumah? Aku tidak sengaja menumpahkan teh. Jadi bajuku kotor. Ganti pakaian rumah tidak apa-apakan. Perasaan. Sekretaris Su sudah dipecat perusahaan. Lalu dia dengan status apa lagi? Datang ke sini untuk membuat keributan. Malam sudah larut. Pria dan wanita sendirian berkumpul bersama. Takut ada yang tidak bisa dilihat orang. Orang yang terlibat adalah kamu, kan? Lihat tidak, suamimu punya selingkuhan di luar. Kamu masih belum menyadarinya. Cepat-cepatlah cerai darinya. Ini semua salah paham. Tuan Huo, sekretaris Su yang memberitahuku. Katanya melihat istri saya bertemu diam-diam dengan pria lain. Saya waktu itu kehilangan kendali. Brengsek. Minta maaf pada perawat. Tuan Hun, maafkan saya. Kamu tidak seharusnya minta maaf padaku. Kalian seharusnya berlutut dan minta maaf pada Tuan Nan. Kamu tidak seharusnya minta maaf padaku. Kalian seharusnya berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Nan. Tuan Lan. Maaf, saya salah. Tolong maafkan saya dan Tuan Lu. Tuan Huo, apakah Anda pikir ini bisa membuat kami dimaafkan? Bisa dimaafkan. Namun mulai hari ini, tolong Tuan Lu jangan lagi campur tangan. Kesabaran Tuan Huo terbatas. Jika tidak, lain kali, ini bukan sekadar keluar dari proyek, tapi akan membuat grup Lu bangkrut. Baik, Tuan Huo. Saya akan mengikuti perintah Anda. Mulai sekarang grup Lu akan dikelola oleh Tuan Nan. Saya tidak akan ikut campur lagi dalam urusan grup Lu.
Tuan Huo, hari sudah larut. Kita akhiri dulu di sini. Sisanya kita bicarakan lain waktu. Bukankah Tuan Huo sudah pergi? Kenapa dia kembali lagi? Bukankah Tuan Huo sudah pergi? Kenapa dia kembali lagi? Apakah dia lupa mengambil sesuatu? Kalau bukan karena kita sudah membuat kesepakatan, aku pasti tidak akan bekerja sama denganmu seperti ini. Bermain sandiwara secara diam-diam. Sepertinya kamu cukup menikmati malam ini. Benar-benar terlihat senang. Tengok ke atas. Buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Kita masih ada urusan penting. Kenapa buru-buru sekali? Kalau begitu, langsung ke inti saja. Bukan itu maksudku. Aku susah payah dapatkan. Proyek yang sangat penting ini harus segera dibahas dengan para pemegang saham. Detail proyek. Aku akan panggil pemegang saham lu sekarang juga. Rapat. Bos Lan, kamu benar-benar merusak suasana. Suamimu sudah mulai hamil. Kapan kamu berencana bertemu dengannya? Aku merasa sensasi sembunyi-sembunyi ini cukup menarik. Bisa membuatku melihat sisi lain dari Tuan Huo. Apa yang belum pernah kamu lihat dariku? Masih mau lihat apa lagi? Semua aku tunjukkan. Pergi mandi dulu. Sudah mandi bareng. Kalau begitu mandi lagi saja. Hei. Ternyata membiarkan si selingkuhan itu kabur. Nanjiao wanita sialan itu benar-benar menjengkelkan. Aku benar-benar melihat dia berselingkuh dengan mata kepala sendiri. Tapi aku sudah suruh orang cek mobil itu. Tapi tidak bisa menemukan apa-apa. Orang yang dia selingkuhi. Sebenarnya siapa sih dia? Peduli apa siapa dia. Sekarang aku sudah diabaikan di keluarga lu. Kalau tidak bisa menangkap pelakunya, sepertinya tidak lama lagi keluarga lu akan berganti nama jadi Nan. Zihang. Aku punya ide satu cara. Karena kita tidak bisa menemukan kantor depan kota. Lebih baik kita cari sendiri sebuah kantor pengawasan. Asalkan bisa menangkap Nan Qiao berbuat mesum. Bukankah semuanya terserah kamu? Kamu benar. Sekarang juga akan aku atur. Hei, Pak Zhang. Ada sesuatu yang ingin aku minta tolong. Baik, jadi kita sepakat seperti itu. Jumpa besok di Villa Neraka. Halo. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku. Direktur Zhang. Hari ini, saya punya waktu. Baik. Ada apa hari ini? Kamu janji sama dia besok, kan? Hari ini patuh? Ya. Dibandingkan karirmu, hanya bisa berada di urutan kedua. Jangan lupa janji kita. Aku akan setia pada janji kita. Hari ini hari ulang tahunmu, kan? Pak Lu. Pak Nan sudah bertemu. Kamu yakin ingin aku menyakiti istrimu? Ya. Wanita jalang yang tak tahu malu itu. Sekarang aku cuma ingin menangkapnya berbuat selingkuh di tempat tidur. Biarkan dia keluar tanpa harta dan status. Selalu keluar dari rumah. Seperti gadis istimewa seperti Nanzong. Aku sudah lama ingin mencicipi rasanya.
Seorang pria yang penuh pekerjaan di kepala. Tidak mengerti, mengapa kalian tidak bisa melupakan dia. Kepala Zhang. Setelah semuanya selesai, jangan lupa keluarga lu kami. Baiklah. Baiklah, baiklah. Perusahaan berjalan dengan baik, ya, Nansong. Lu Zihang, kenapa kamu di sini? Aku baru saja bertemu Zhang Zong. Ngobrol sedikit. Sayang, kamu ada urusan kerja dengan Zhang Zong. Kalau begitu, aku akan minggir. Nanjiao, kamu menipuku. Kamu keluar ini untuk membahas pekerjaan, kan? Masih kencan dengan suamimu ya? Tuan Huo, ruang VIP yang Anda pesan ada di lantai atas. Saya antar Anda ke sana. Sudah pesan ruang VIP. Ayo kita pergi bersama. Kamu duluan saja. Bukankah kamu bilang mau pergi? Kenapa masih di sini? Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sayang, kamu dan Zhang Zong lanjutkan. Zongnan, saya menghormati Anda dengan segelas. Zhang Zong, Anda terlalu sopan. Zhang Zong, tentang kerjasama. Kamu, Zongnan, ada apa denganmu? Kepala saya pusing. Badan saya sangat panas. Kalau panas, lepaskan bajunya. Sejuk-sejuk. Jangan. Ngomongin kerja apa? Jalan hidup sulit dilalui. Istirahatlah sejenak. Ah, jangan lepaskan aku. Jangan. Jangan lepaskan. Ah. Lepaskan. Lepaskan. Aku lepaskan. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ah iya hahaha. Kaksu. Semua ini adalah rencanamu. Aku mana punya kemampuan sebesar itu. Ini semua berkat Kak Zihang. Kamu, pezina dan pengkhianat. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Mulut bajinganmu, jaga kata-katamu. Daripada menghina aku dan Kak Zihang, mending lihat dirimu sendiri. Apa artinya sekarang? Pertunjukan ini hanya membuktikan bahwa kamu memang wanita murahan. Membuatmu hancur dan tercemar nama baiknya. Zhang yang hina. Anda melanjutkan. Nampaknya Direktur Nan sudah tidak sabar ya. Ah. Halo semuanya. Kenapa harus menyembunyikan orang yang buruk? Kenapa dia tidak mau menerima aku? Bola basket. Di negara mana? Waktunya hampir habis. Buka mulut, seharusnya selesai. Nampu. Segala yang milikmu menjadi milikku.
Waktunya tidak banyak lagi. Buka mulut, seharusnya selesai. Nan Qiao, segala yang milikmu menjadi milikku. Di mana Nan Qiao? Cepat katakan, aku sedang bertanya padamu. Di mana Nan Qiao? Betapa kebetulan Nan Qiao ada di sini. Xiao Huo juga di sini. Kalau dia melihat Nan Qiao dengan sikap suka bermain air, mungkin saja akan merebut posisi ketua Dewan Nan Qiao. Lan Qiao dia selingkuh. 他出轨了。 Aku sedang mau menangkap basah. Kamu bilang apa? Yang mulia, kalau Anda tidak percaya, maka ikutlah denganku. Dia ada di ruang ini. Tidak, aku tidak mau. Ibu, wanita sialan ini benar-benar menggoda. Tuan Huo, Anda adalah bangsawan terkemuka di ibu kota. Anda harus memutuskan untukku. Nan Qiao. Ho Xiao, kebetulan sekali. Nan Qiao, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu di dalam? Kalau begitu, siapa orang yang ada di dalam itu? Nan Qiao. Ho Xiao, kebetulan sekali. Nan Qiao, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu di dalam? Jadi, siapa orang di dalam sini? Kakak. Aku tidak mau kakak. Kok kamu? Di dalam sini. Seharusnya itu bajingan Nam Qiao, kan? Kakak, akhirnya kamu datang menyelamatkanku. Itu Nam Qiao. Dia memukulku sampai pingsan dan membuangku di sini. Aku tidak terima begitu saja. Aku tidak terima. Pertunjukan ini hanyalah untuk membuktikan bahwa kamu memang seorang pelacur. Agar kamu hancur nama dan martabatmu. Sayang, Pak Zhang. Silakan lanjutkan. Pak Nan sudah tidak sabar menunggu. Tidak ada perkembangan sama sekali. Kepalaku pusing sekali. Sudah cukup. Masih baik. Maaf ya, Zhang Zong. Tadi saya sudah menghabiskan semua minumnya. Yan Nan Qiao, kapan kamu mulai curiga? Sejak si ayam besi ini sedia mengorbankan kepentingan perusahaannya sendiri saat bekerja sama denganku. Hanya saja saya tidak menyangka, Lu Zihang sungguh berani bersekutu dengan orang bajingan sepertimu. Melakukan hal hina seperti itu padaku. Tahu pun, apa peduli. Bagaimanapun, hari ini banyak orang. Kau tidak akan bisa lari. Tuan Zhang, cepat tangkap dia. Semoga kalian bersenang-senang. Lan Qiao, kau nekat menyakiti Chaucer. Ban Qiao, kau berani menyakiti Keke. Hizi Hao, kau bilang aku menyakitinya. Kamu benar-benar bisa membalikkan fakta. Jelas-jelas kamu dan dia bersekongkol. Untuk menjahati saya sama sekali tidak menyangka. Orang yang menikahi saya dan berjanji untuk bersama hingga tua. Sekarang, ternyata melakukan hal yang begitu kotor terhadap saya. Kamu? Kenapa kamu tidak menjelaskan? Atau apakah kamu sama sekali tidak menganggap saya? Huo Lingxiao ini penting. Ulang kali menyakiti kamu. Orang yang saya hargai. Dengarkan penjelasanku. Ini semua salah Tuan Nan yang menuduhku. Sebenarnya dia dan Tuan ZHNG sudah berselingkuh sejak lama. Tuan ZHNG. Tuan ZHNG, kamu bicara dong. Tuan Lu, kamu nggak mau hidup lagi. Jangan tarik aku ke dalam masalah ini. Tuan Xiaohi. Semua ini dirancang oleh Tuan Lu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sepertinya, kalian masih menganggap saya terlalu mudah diajak bicara. Benar kan? Kalau begitu,
hari ini tidak ada yang bisa melarikan diri. Sepertinya, kalian masih menganggap saya terlalu mudah diajak bicara. Benar kan? Kalau begitu, hari ini tidak ada yang bisa melarikan diri. Yang mulia, ini adalah urusan keluarga saya dan Nan Qiao. Tolong berbaik hati. Jangan buang-buang waktu di sini. Siapa bilang aku sedang membuang waktu? Tentang hal-hal yang berhubungan dengan Nanzong, setiap satu sangat penting. Asisten Wang mengirim perintah. Orang yang muncul di restoran Biyun hari ini. Besok. Jangan, Xiao Ho. Kamu membuat kami diusir dari Kyoto. Jadi, mau saya mati ya? Saya mohon kepada kamu. Ampuni saya. Wo Xiao, saya salah. Sayang. Maafkan saya. Saya yang salah. Saya tertutup oleh minyak babi. Saya minta maaf padamu. Apa itu? Ternyata kakak ipar yang menyebalkan itu adalah Huo Ling Xiao. Lisa. Selingkuhan Nan Qiao ternyata adalah Huo Ling Xiao. Kamu bilang apa? Huo Ling Xiao itu siapa bagi Nan Qiao? Huo Ling Xiao adalah selingkuhan Nan Qiao. Kakak, aku sudah mengenalinya. Ayahku dan Nan Qiao ada di tempat parkir. Itu dia. Haha. Haha. Tidak menyangka ada. Yang suka pria seperti Nan Qiao. Yang seperti wanita itu. Kak Heng itu adalah Huo Ling Xiao. Bukan orang yang bisa kita tantang. Kita harus bagaimana? Takut apa sama Huo Ling Xiao? Mau saja. Jadi selingkuhan pria yang sudah punya istri. Tak takut skandal terbongkar. Bagaimana nasib keluarga Huo? Ah, Ya, keluarga Huo, meskipun berada di puncak piramida di ibu kota, namun setelah skandal terungkap, semua orang akan kecewa terhadap keluarga Huo. Pada saat itu, keluarga Huo, seberapa besar pun kekuasaannya, akan runtuh seketika. Kehilangan tumpuan di dinasti selatan, Zihang merebut kembali perusahaan Lu darimu. Bukankah itu mudah? semua penghinaan yang kita terima akan segera terbayar. Ini adalah Hari ini adalah ulang tahunmu. Ini adalah pesta ulang tahun yang aku siapkan untukmu. kita belum pernah makan siang bersama. Bukan karena kamu selalu mencariku. Semuanya terburu-buru. Kalau mau bilang, bilang saja. Tidak pernah menemani aku makan. Ganti dulu. Kamu tidak benar-benar jatuh cinta padaku, kan? Aku cuma bercanda. Jangan dibawa hati. Aku benar-benar gila. Sampai-sampai mengira Huo Ling Xiao akan jatuh cinta padanya. Dengan latar belakang seperti itu. Pasti hanya bermain-main denganku saja. Nan Qiao. Aku sudah sering mengatakan ini.
Tapi aku masih ingin mengatakannya lagi. 还想再生？ Bercerailah dari suamimu, aku akan menikahimu. Kamu serius? Aku terhadapmu. Selalu serius. Tidak pernah pura-pura. Tapi kenapa harus aku? 为什么偏偏是我？ Huoling Xiao, aku selalu ingin bertanya padamu. 3 tahun lalu, kenapa kamu menyamar sebagai mahasiswa miskin? Padahal kamu adalah pria terkaya di ibu kota. Ku tidak berbeda jauh denganmu. Jangan-jangan kamu 该不会真的 benar-benar punya kesukaan khusus. Halo semuanya. Kamu benar-benar tidak ingat kami. Sebenarnya kami. Tetua mengalami masalah. Lu Zihang membocorkan kepada media. Anda mengganggu pernikahannya sebagai orang ketiga. Tuan Lu, apakah yang Anda katakan itu benar? Tuanan benar-benar mengkhianati pernikahan kalian. Bersama dengan putra mahkota dari kalangan orang kaya, Tuan Huo. Benar. Huo Ling Xiao. Saya dan Nan Qiao adalah pasangan sah. Mengapa kamu merusak pernikahan kami? Menghancurkan kebahagiaanku. Nan Qiao, Huo Ling Xiao. Kalian tunggu saja. Akan menghadapi badai opini yang hebat. Huo Ling Xiao. Aku dan Nan Qiao adalah pasangan sah secara hukum. Mengapa kamu merusak pernikahan kami? Menghancurkan kebahagiaanku. Bajingan Su Ziang, ternyata malah membalikkan fakta. Jelas-jelas dia yang selingkuh lebih dulu. Aku akan menemuinya untuk menjelaskan semuanya. Halo. Apa? Tuan Huo. Sekarang di internet, terlalu banyak komentar negatif tentang keluarga Huo. Kakek sudah sangat marah. Kembali ke keluarga Huo dulu. Aku akan pergi sendiri menjelaskan semuanya kepada kakek. Aku ikut denganmu. Kalau ada apa-apa, aku yang akan klarifikasi. Tenang saja, aku bisa menyelesaikannya dengan tuntas. Kamu hanya perlu pulang dengan baik-baik. Tunggu aku melamar kamu secara resmi saja. Huo Ling Xiao tidak membohongiku. Dari awal sampai akhir dia memang ingin menikah denganku. Tidak bisa diam saja menunggu kematian. Biarkan Huo Ling Xiao menghadapi semuanya sendiri. Lu Zihang berani menyentuh orangku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Wartawan, aku akan membongkar perselingkuhan Lu Chang. Biar pelakor. Wartawan, aku akan membongkar perselingkuhan Lu Xiang. Biar pelakor. Oh, sudah sadar. Sialan, kamu gila ya? Lepaskan aku. Istri kembali ke sarang cinta kita. Kamu tidak senang. Oh, karena sekarang kamu punya kekasih baru. Sayangnya, kekasih barumu akan kehilangan semuanya. Menjadi seorang pengemis. Hahaha. Luo Zihao, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Ini bukan urusan si licik rubah. Oh sial. Hingga saat ini kamu masih membela wanita bajingan itu. Ini adalah perjanjian cerai. Asalkan kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Bagaimana kalau aku melepaskan Huo Ling Xiao saja? Mimpi Lu. Prestasi grup Lu sekarang, semua berkat aku yang mengelolanya. Seorang yang hanya tahu menemani selingkuh. Anak kedua yang hidup bermewah-mewahan. Dengan apa kamu bisa menikmati prestasiku sendirian? Nan Jiao melihat. Di dalam hatimu hanya ada kariermu. Tidak ada cara lain, hanya bisa menderita dengan sabar. Sialan. Jangan menakut-nakutiku. Apa bukti yang kamu miliki untuk membuktikan hubunganku dengan Huo Ling Xiao? Sialan. Jangan menakutiku.
Apa buktinya yang bisa membuktikan hubunganku dengan Huo Ling Xiao? Kau mencari media untuk menciptakan suasana, meskipun opini publik sementara merugikan aku dan Huo Ling Xiao. Tapi fitnah tanpa bukti seperti ini akan segera dilupakan orang. Hanya dengan rumor ini, tidak akan merugikan keluarga Huo sedikitpun. Kalau aku tidak punya bukti, lalu bagaimana? Penonton yang cuma ingin tahu, sebenarnya tidak peduli dengan kebenaran. Mereka hanya ingin melihat yang berkuasa kalah. Nan Jiao yang tak tahu malu. Kamu belum tahu, kan? Sekarang di internet, banyak selebriti kaya dari keluarga Huo muncul. Keluarga Huo akan benar-benar hancur, hahaha. Keluarga Huo sudah terlalu lama berdiri di puncak di Beijing. Musuh mereka terlalu banyak. Saya tidak ada apa-apanya. Tapi orang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan keluarga Huo, tidak akan menjadi saya. Hahaha. Jelas-jelas mendapat dukungan dari keluarga Huo. Bagi keluarga Lu, itu hanya menguntungkan dan tidak merugikan. Saat perusahaan go public, kita semua bisa dapat bagian. Tidak baik. Nan Qiao, Kamu anggap aku anak kecil umur 3 tahun ya? begitu perusahaan go public, kamu langsung akan mempublikasikan bukti aku selingkuh. Biar aku keluar tanpa apa-apa. Cepat beri aku penawarnya. Asal aku dapatkan aset keluarga Lu, aku akan membebaskan kamu dan Huo Ling Xiao, dan menjernihkan kabar perselingkuhanmu dengan dia. Semua itu aku karang sendiri. Dasar bajingan, kamu nggak punya banyak waktu. Keluarga mau nggak bisa menunggu lama. Cepat tanda tangan saja. Lihat aku. Dengan kamu. Dasar bajingan, kamu nggak punya banyak waktu. Keluarga Luo nggak bisa menunggu lama. Bye leakingnya. Tuan Huo, semua berita tentang Anda dan Tuanan sudah sepenuhnya dihapus. Rencana membidik keluarga Lu bisa dilaksanakan kapan saja. Tuan Lu adalah Lu Zihao. Bukankah kamu ingin saling hancur? Kamu terlalu meremehkanku dengan cara keras Hua Lengxio. Huo mengalami masalah. Baru saja ada telepon dari restoran Bingxin. Katanya Tuanan diculik oleh Lu Zihang. Terjadi sesuatu. Baru saja ada telepon dari restoran Bingxin. Katanya Tuanan diculik oleh Lu Zihang. Huo Ling Xiao. Dia sama sekali tidak boleh menjadi kelemahanmu. Kak Zihang. Di internet, semua berita negatif tentang keluarga Huo, semuanya hilang. Apa? Halo, Pak Lu, ada masalah. Keluarga Huo telah menyewa lembaga. Mereka ingin mengakuisisi grup Lu. Tidak bisa. Grup Lu adalah usaha yang didirikan oleh orang tua saya. Tidak boleh diakuisisi. Bangsat. Kau segera telepon Huo Ling Xiao. Suruh dia berhenti sekarang juga. Tidak perlu telepon, aku sudah datang. Halo, Tuan Lu, ada masalah. Keluarga Huo telah mencari lembaga perwakilan. Mereka bilang ingin mengakuisisi grup Lu. Grup Lu adalah usaha yang dibangun oleh orang tuaku. Tidak boleh diakuisisi. Kamu segera telepon Huo Ling Xiao. Suruh dia segera berhenti. Tidak perlu telepon, aku sudah datang. Huo Lian Xiao, kamu datang tepat waktu. Cepat berhenti. Kalau tidak, aku akan membunuh Nan Qiao. Panggil orang.
Lu Zihang dan Su Keke diduga melakukan penculikan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja. Aku sudah tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Lin Kyo. Menikahlah denganku. Baik. Itu saja. 嫁给我吧。 Halo. Kamu belum bilang kenapa harus aku. Sebenarnya, bertahun-tahun yang lalu, kita sudah pernah bertemu. Saat itu sedang dikejar-kejar. Itulah kamu yang menyuruhku. Jadi sejak saat itu, saya sudah yakin itu kamu. Kenapa kamu memanggil saya? Apa kamu tahu identitas saya? Identitas apa? Saya hanya tahu wajah secantik ini. Lox. Ternyata kamu. Jadi, Nyonya Huo saya. Mau menikah dengan saya. Aku.